Halo teman-teman, materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Nah, perlu diketahui bersama bahwa ada beberapa istilah yang menyerupai kata evaluasi, yakni tes, pengukuran, serta penilaian. Namun, dalam konteks kurikulum yang paling tepat digunakan adalah istilah evaluasi, yakni evaluasi kurikulum. Dengan demikian, pengertian dari evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum yang didasarkan pada pertimbangan serta kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Materi yang kedua adalah kedudukan evaluasi dalam kurikulum. Kedudukan evaluasi dalam kurikulum dilihat dari berbagai segi. Segi yang pertama, kurikulum adalah suatu program. Tentunya teman-teman mengetahui bahwa sebuah program itu adalah serangkaian tindakan yang telah disusun melalui proses pemikiran yang matang dan tentunya harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah tertentu yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, perencanaan kurikulum itu merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum yang kemudian akan dilaksanakan dalam situasi nyata. Nah, untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, maka harus dilakukanlah evaluasi. Kemudian segi yang kedua, guru sebagai pengembang kurikulum perlu mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem kurikulum. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika peserta didik sudah selesai mengikuti kegiatan kurikulum, maka peserta didik pasti ingin mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapainya. Untuk itu, guru harus melakukan kegiatan evaluasi. Tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengetahui keefektifan dan juga keefisienan sistem kurikulum, baik yang menyangkut tujuan, isi atau materi, strategi, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Nah, dalam berbagai bidang evaluasi juga mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Kita dapat ambil contoh dalam kegiatan bimbingan. Tujuan evaluasi itu untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik peserta didik sehingga dalam memberikan bimbingan akan berjalan dengan baik. Lalu dalam kegiatan seleksi, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dari tes untuk menentukan jenis pekerjaan atau jabatan tertentu. Fungsi evaluasi kurikulum. Menurut Scriven, fungsi evaluasi itu ada dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu berfungsi dalam memperbaiki dan pengembangan bagian tertentu atau sebagian besar bagian dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Lalu, untuk fungsi sumatif dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dan sistem secara keseluruhan. Nah, evaluasi juga memiliki fungsi secara umum, yaitu sebagai umpan balik bagi peserta didik, sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik, sebagai pemberi informasi dan acuan, sebagai dasar pengembangan peserta didik secara individu, sebagai pengembang kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai, dan yang terakhir adalah sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah, seperti orang tua, tenaga kerja, pengembang kurikulum, untuk perguruan tinggi, pemakai lulusan, untuk orang yang mengambil kebijakan pendidikan tersebut, juga untuk masyarakat. Objek evaluasi kurikulum. Nah, di dalam evaluasi kurikulum juga ada objek. Objek itu berhubungan dengan kegiatan nyata dan telah terjadi karena tidak mungkin orang akan melakukan evaluasi terhadap sesuatu yang masih dalam pikiran teoretis atau angan-angan, kecuali orang yang akan melakukan penelitian atau orang tersebut sedang melakukan penelitian atau research. Nah, objek penelitian pembelajaran itu meliputi program pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran umum atau KD, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, dan penelitian proses. Lalu ada proses pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan, guru, peserta didik, dan juga hasil pembelajaran. Materi selanjutnya adalah prinsip evaluasi kurikulum. Prinsip yang pertama adalah kontinuitas. Artinya evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena kurikulum itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu.
Jadi, ketika dalam mengevaluasi siswa harus dilihat dari perkembangan dimensi proses bahkan dimensi input. Yang kedua adalah prinsip komprehensif. Prinsip ini ketika dalam melakukan evaluasi harus diambil secara menyeluruh. Jika objeknya adalah siswa, maka harus meliputi aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang ketiga adalah adil dan objektif. Dalam pelaksanaannya, guru harus bersifat objektif dan adil dengan menilai sesuai fakta yang ada di lapangan. Dan prinsip terakhir adalah kooperatif. Ini berarti kegiatan evaluasi tidak bisa dilakukan secara individu, melainkan harus dilakukan atas kerjasama antara guru, orang tua, kepala sekolah, pengawas, dan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain kurikulum. Persoalan yang disorotinya menyangkut tentang kelayakan dan kebutuhan, serta pelaksanaan evaluasi ini dilakukan sebelum kurikulum disusun dan dikembangkan. Yang kedua, evaluasi monitoring. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah kurikulum mencapai sasaran secara efektif dan apakah kurikulum terlaksana sebagaimana mestinya. Yang ketiga, evaluasi dampak. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu kurikulum berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan kurikulum. Yang keempat, evaluasi efisiensi ekonomis. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi kurikulum. Untuk itu diperlukan perbandingan antara jumlah biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam kurikulum dengan kurikulum lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Terakhir, evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kurikulum secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dampak, serta tingkat keefektifan dan efisiensi. Selanjutnya, pendekatan evaluasi kurikulum menurut S. Hamid pada tahun 2009. Yang pertama, pendekatan preordinate. Pengembangan kriteria preordinate ini banyak digunakan untuk kurikulum sebagai hasil belajar maupun kurikulum sebagai kegiatan. Jika seorang evaluator ingin menggunakan pendekatan ini, maka ia harus meneliti terlebih dahulu karakteristik alat evaluasi yang ada tersebut dan membandingkannya dengan karakteristik kurikulum yang akan dievaluasinya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan fidelity. Pendekatan ini menggunakan kriteria yang dikembangkan sebelum evaluator terjun ke lapangan. Pendekatan fidelity ini tidak menggunakan kriteria yang bersifat umum. Kriteria yang dikembangkan berasal dari kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan gabungan. Evaluasi dengan pendekatan ini menggunakan sumber gabungan, yaitu suatu kriteria baik yang dikembangkan dari karakteristik kurikulum maupun dari luar. Dan pengembangan kriteria berdasarkan pendekatan gabungan merupakan sintesis antara pendekatan preordinate, fidelity, dan proses. Dan karakteristik ini dijadikan sumber kriteria yang kemudian dikembangkan menjadi alat evaluasi untuk mengukur dimensi kurikulum sebagai kegiatan. Yang terakhir, pendekatan proses yang merupakan berkembang sebagai konsekuensi logis dari pandangan baru tentang evaluasi dan penggunaan metode naturalistic inquiry atau kualitatif. Dasar pemikiran pendekatan ini adalah adanya ketidakpuasan terhadap hasil evaluasi yang kurang membantu para pelaksana, terutama guru. Selanjutnya adalah model-model evaluasi kurikulum. Pada perkembangan evaluasi kurikulum di Amerika, Inggris, dan Australia ada 3, yaitu model dalam kategori kuantitatif, model kualitatif, dan model ekonomi. Serta model-model tersebut dijabarkan dalam 8 model lainnya, yaitu 1. Evaluasi kuantitatif, di mana model evaluasi ini model dengan penekanan pada prosedur kuantitatif dan pengumpulan data melalui tes, serta tidak menggunakan pendekatan proses pada pengembangan kriteria evaluasinya. 2. Model Black Box Tyler. Model evaluasi ini menekankan pada tingkah laku peserta didik sebelum dan setelah peserta didik melaksanakan kurikulum, dengan beberapa prosedur dalam pelaksanaannya. 3. Model teoritik dan Maguire. Model evaluasi yang mendasar pada pertimbangan teoritik serta melibatkan variabel dan langkah pada pengembangan kurikulum. Lalu yang keempat ada model pendekatan sistem Alkin. Model evaluasi yang unik karena selalu memasukkan unsur pendekatan ekonomi mikro dalam pekerjaan evaluasi. Yang kelima ada model Countenance Tag.
Model evaluasi ini model yang mendasar pada evaluasi formal dan menggunakan matriks deskripsi dan matriks pertimbangan. Lalu yang keenam ada model CIPP atau konsep input proses produk. Nah, sesuai dengan namanya, model evaluasi ini di dalamnya terdapat 4 model lainnya, yaitu model konsep, input, proses, dan produk. Lalu yang ketujuh ada model ekonomi mikro, di mana model evaluasi ini model yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan fokus pada hasil. Lalu yang terakhir ada model evaluasi kualitatif, di mana model evaluasi kualitatif ini model dengan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus evaluasi. Selanjutnya ada konsep inovasi kurikulum. Konsep inovasi kurikulum dengan merujuk pada beberapa pandangan ahli dapat disimpulkan bahwa inovasi kurikulum adalah sebuah ide, gagasan atau sesuatu yang baru yang diciptakan untuk memecahkan masalah yang timbul karena adanya keresahan dalam dunia pendidikan. Lalu ada jenis inovasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum ini menekankan pada kompetensi atau kemampuan dan harus ada aspek-aspek seperti pemahaman, pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan minat yang dikembangkan. Lalu yang kedua ada kurikulum berbasis masyarakat, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum dengan bahan kajiannya kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan seperti lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Lalu selanjutnya ada strategi inovasi kurikulum. Yang pertama, ada strategi fasiliatif, strategi yang menempatkan fasilitas sebagai faktor utama agar tujuan dan perubahan berjalan dengan mudah. 2. Strategi pendidikan, yaitu strategi dengan penyampaian informasi untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan bahwa manusia mampu membedakan fakta serta mengatur tingkah laku. Yang ketiga ada strategi bujukan, di mana strategi ini strategi dengan cara bujukan kepada sasaran, di mana diharapkan agar sasaran mau mengikuti perubahan sesuai rencana. Yang keempat ada strategi paksaan, yaitu strategi dengan cara memaksa sasaran untuk melakukan perubahan. Proses inovasi. Menurut C.C. Widya dan juga kawan-kawan, tahun 1991, proses inovasi ada beberapa tahapan, yaitu invention yang meliputi penemuan-penemuan baru yang biasanya beradaptasi dari apa yang telah ada. Lalu ada development, yaitu proses belum masuknya ke dalam skala yang lebih besar. Yang ketiga ada diffusion, yaitu pandangan yang menjelaskan perubahan masyarakat sebagai hasil pengenalan inovasi dari masyarakat yang lainnya. Lalu yang terakhir ada adoption. Adoption itu memiliki tahapan penyerapan yang harus dipertimbangkan, yaitu penerimaan, waktu, tipe pembaharuan, unit pengadopsi, saluran komunikasi, struktur sosial, dan juga budaya. Nah, selain tahapan-tahapan, proses pengembangan inovasi juga memiliki langkah-langkah, yaitu memahami masalah atau kebutuhan yang timbul dalam masyarakat yang melakukan penelitian, dasar dan terapan, komersialisasi, difusi, dan adopsi, serta konsekuensi. Selanjutnya ada implementasi dari inovasi kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Salah satunya ini dengan mengharuskan guru untuk melakukan KBM secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan demikian, kurikulum pembelajaran yang sudah ada ini harus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini. Dan dari hasil penyesuaian atau perubahan kurikulum ini maka dihasilkanlah implementasi dari inovasi kurikulum ini dengan adanya kurikulum darurat. Materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup dan bentuk inovasi kurikulum. Secara garis besar, ruang lingkup inovasi kurikulum terdiri atas tujuan kurikulum, struktur kurikulum, materi pelajaran, proses pembelajaran, serta sistem penilaian. Adapun berbagai bentuk inovasi kurikulum diantaranya adalah perubahan struktur kurikulum dalam kurikulum SMA 1984, di mana struktur kurikulumnya itu berbeda. Ada program inti, program pilihan A dan pilihan B, serta adanya mata pelajaran baru. Kemudian, adapun
bentuk perubahan inovasi pada perubahan materi pelajaran pada kurikulum 2004, di mana dalam kurikulum 2004 itu menggunakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Kemudian, ada perubahan proses pembelajaran pada kurikulum 1984. Di mana pada kurikulum 1984 ini diberlakukan sistem kredit dan sistem semester serta pendekatan keterampilan proses. Selanjutnya, ada hambatan dalam implementasi inovasi kurikulum. Ada berbagai hambatan dalam mengimplementasikan inovasi kurikulum. Di antaranya, yang pertama, tidak sesuainya latar belakang kultur masyarakat tempat inovasi itu dikembangkan. Yang kedua, masih kurangnya sikap dan kemampuan berpikir kritis, analitis, reflektif, konstruktif, dan antisipatif terhadap inovasi yang dikenalkan. Kemudian yang ketiga, penerimaan inovasi yang belum dibarengi dengan tekad dan semangat baru, serta kerja keras dari guru. Dan yang terakhir, adanya keterbatasan dari guru.